Wawasan Nusantara. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawan yang artinya pandangan dan nusa yang artinya suatu kesatuan. Jadi, secara umum, wawasan Nusantara berarti cara pandang atau cara melihat suatu kesatuan di Asia atau Australia dan di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik. Menurut Profesor Dr. Wan Usman, cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut TAP MPR tahun 1993 dan 1998, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Fungsi wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Jika mengacu kepada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama wawasan Nusantara adalah sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional adalah mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia adalah termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa negara lain. Yang ketiga, wawasan pembangunan adalah dengan beberapa unsur di dalamnya. Nah, di sini seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi dan sosial ekonomi. Nah, yang terakhir yaitu konsep ketahanan nasional yang memegang peran penting dalam perencanaan pembangunan kewilayahan serta pertahanan keamanan nasional. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan, ada 5 asas wawasan Nusantara yang wajib dipatuhi. Di antaranya, yang pertama asas kepentingan bersama, yang kedua asas keadilan, yang ketiga asas kejujuran, yang keempat asas kerjasama, dan yang terakhir asas kesetiaan. Yang pertama asas kepentingan bersama. Ketika masih dijajah oleh pihak kolonial Belanda, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi para penjajah demi memperoleh kemerdekaan dan kebebasan. Untuk saat ini, bangsa Indonesia tidak lagi menghadapi penjajahan fisik, melainkan masalah yang dihadapi saat ini lebih mengarah pada adu domba untuk memecah belah bangsa. Meskipun bentuk permasalahannya berbeda, kepentingan bangsa Indonesia tetap sama, yaitu berusaha mengatasi masalah tersebut demi memperoleh rasa aman dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Yang kedua, asas keadilan. Asas keadilan merujuk pada kesesuaian pembagian hasil atau kekayaan Indonesia dengan adil, baik itu untuk perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Yang ketiga, asas kejujuran. Asas kejujuran merujuk pada keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan realitas dan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, asas kerjasama.
Asas kerjasama berhubungan dengan adanya koordinasi dan saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan kerja kelompok, baik itu kelompok kecil maupun besar, sehingga tercipta sinergi yang lebih baik. Kelima, asas kesetiaan. Dalam buku Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani pada tahun 2019 karya Heri Herdiawanto dan kawan-kawan dijelaskan bahwa asas kesetiaan berhubungan dengan kesetiaan terhadap kesepakatan bersama tentang bangsa Indonesia. Kesepakatan bersama tersebut meliputi kesepakatan yang mulai dirintis dari Budi Utomo pada tahun 1908, Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan akan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Apabila kesetiaan ini goyah, maka dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur berantakan. Implementasi wawasan Nusantara. Penerapan nyata wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, bahkan berucap. Contoh penerapan wawasan Nusantara sendiri dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat. Yang pertama, implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Terakhir, membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah Indonesia. Kedua, implementasi di bidang politik. Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga diwujudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Ketiga, implementasi di bidang ekonomi, yaitu terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Orientasi bidang ekonomi di sektor pemerintahan, industri, serta pertanian, pembangunan ekonomi yang seimbang serta adil di tiap-tiap daerah Indonesia sehingga tidak terjadi kemiskinan di daerah tertentu. Otonomi daerah sendiri diharapkan dapat atau bisa menciptakan segala macam upaya keadilan ekonomi ini. Partisipasi seluruh masyarakat Indonesia dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini kemudian akan didukung dengan pemberian fasilitas kredit mikro guna mengembangkan usaha kecil. Dan keempat, implementasi di bidang sosial, yaitu berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keberagaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Upaya lainnya juga ada pada pelestarian serta pengembangan budaya Indonesia dan menjadikan budaya sebagai tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional. Menjaga keberagaman Indonesia baik dari segi budaya, bahasa, status sosial, dan juga mengembangkan keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat. Tantangan implementasi wawasan Nusantara. Pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kesadaran bela negara dalam mengisi kemerdekaan, perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non-fisik, yaitu untuk memerangi keterbelakangan kemiskinan, kesenjangan sosial, penguasaan iptek,
peningkatan kualitas SDM, memberantas KKN, transparan, dan pemeliharaan persatuan. Yang pertama yaitu perkembangan pesat teknologi. Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara. Perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri, berdasarkan kepentingan sendiri untuk mencapai laba untuk dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat. Memberi peranan dalam aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom-up planning. Sedangkan untuk negara berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas SDM sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Kondisi nasional yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan hal ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan terutama untuk daerah-daerah yang tertinggal. Menurut saya, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang rakyat, negara, dan wilayah NKRI yang meliputi darat, laut, udara di atasnya sebagai salah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa Indonesia dengan orientasi menjaga kesatuan dan persatuan untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang sangat beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Secara umum, wawasan Nusantara itu penting ya, karena wawasan Nusantara bisa dijadikan sebagai pedoman, dasar, motivasi, atau bahkan laboratorium untuk melakukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan atau perbuatan bagi penyelenggara negara tingkat pusat atau daerah, atau bahkan bisa juga untuk masyarakat seluruh Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut saya sangat penting karena memiliki fungsi peranan penting untuk mewujudkan persepsi bagi seluruh warga negara. Wawasan Nusantara itu sangat penting karena merupakan pedoman, motivasi, dorongan, serta sebagai rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, tindakan, dan perbuatan. Sekitar 34 provinsi ya. Untuk sekarang di Indonesia terdapat 34 provinsi. Jumlah provinsi di Indonesia itu ada 34 provinsi. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk menciptakan persepsi yang sama bagi seluruh warga Indonesia demi untuk menciptakan cita-cita nasional.